Puji Tuhan kita bisa bertemu bersama-sama saat ini. Kita baca ayat yang pertama, Yohanes 14 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ya. Suatu kali saya lupa tahun berapa, kira-kira tahun 80-an. Tiba-tiba tentu ngasih saya sebuah pemikiran yang unik. Lihat polisi-polisi ya. Aduh, kerjanya nangkepin penjahat, nangkepin maling, narkoba. Tahun itu loh, belum separah sekarang. Pengadilan, saya pelayanan ke penjara. Aduh, banyak sekali orang. Nah, pernah nggak kita kepikir kejahatan itu tidak bisa diatasi karena polisinya hebat? Loh kok bisa? Kejahatan tidak bisa diatasi karena pengadilannya tegas. Kejahatan tidak bisa diatasi karena penjara-penjara itu kejam supaya orang takut. Bahkan kejahatan gak bisa ditakuti dengan hukuman mati. Betul? Terus saya mikir, terus gimana dong Tuhan? Kenapa ini kejahatan begitu banyak? Saya ini kalau melihat anak-anak yang papa mamanya cerai. Aduh, ini hati ini sedih sekali. Kiamat buat anak-anak. Bukan ada tsunami. Ya bukan ada perang. Bukan. Maka itu kalian yang belum menikah, ingat ini ya. Kiamat buat anak-anak itu. Kalau suatu hari papa mama berkata kepada mereka, kalian milih mau ikut papa atau ikut mama. Itu kiamat buat anak-anak. Betul tidak? Mengapa setan itu begitu merusak keluarga? Nah, ternyata di sini sumber kejahatan itu. Maka itu kalian belum menikah, pikir ini baik-baik. Hari ini semua kita harus menemukan fakta ini. Maka itu ya kalian boleh punya pacar silakan. Bahkan opa selalu ngajarin, kalau kalian pacaran jangan cuma 1 orang. 10 orang, 20 orang gak apa-apa. Pacar kok. Kan bukan calon, beda loh. Loh kok setuju nggak? Pacar itu bukan calon. Ya toh. Kalau calon harus 1. Oke? Pacar itu teman dekat, silakan. Mau bergaul sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena opa belajar begini. Opa beri contoh ya. Kalau salah satu di antara kalian punya 5 teman baik. Ngomong aja pacar lah. Dan 5-5-nya ini anak tunggal. Anak satu-satunya. Mikir ya. Teman baikmu pertama anak tunggal. Punya papa mama. Tapi papa mama bertengkar terus di rumah. Temanmu kedua juga anak tunggal. Tapi papa mama cerai. Teman ketiga juga anak tunggal. Tapi dia tinggal di panti asuhan. Entah karena alasan apa. Temanmu yang keempat juga anak tunggal. Tapi diasuh oleh tantenya atau oleh omnya. Nomor 5. Temanmu yang kelima teman baik juga anak tunggal. Tapi nggak punya mama, cuma punya papa saja. Pertanyaan opa. Walaupun mereka semua anak tunggal. Dengan situasi keluarga seperti itu. Karakter mereka akan sama nggak sebagai anak tunggal. Yang seringkali dimanja, diapa cepat-cepat. Beda atau sama? Beda. Nah dari situ kita belajar. Kalau punya teman. Justru makin banyak punya teman. Ya teman dekat. Percaya kalian sedang belajar psikologi gratis. Oh teman yang satu itu begini. Yang kedua itu begini. Ketiga itu begini. Nah itu yang saya ajarkan kepada banyak anak-anak muda. Enggak apa-apa. Lagi sekali. Calon 1. Ya. Yang lain boleh banyak. Untuk belajar. Nah begini faktanya. Segala sesuatu dalam hidup kita. Segala sesuatu. Itu dimulai dari rumah. Coba renungkan. Segala sesuatu. Mau jadi bodoh atau pandai. Mau jadi sehat atau sakit-sakitan. Mau jadi gagal atau berhasil. Mau jadi apa saja. Itu sumbernya itu dari rumah. Sejak masih kecil bagaimana.
Tolong jawab, ya atau tidak? Semua itu dari rumah. Nah, Yohanes 14 ayat 8 ini adalah jawaban. Ternyata orang tidak akan berbuat jahat, orang tidak akan melakukan kriminalitas, orang tidak akan cari narkoba, tidak akan cari free sex, tidak akan cari macam-macam. Kalau dalam hidupnya bisa berkata cukup. Nah, yang bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Ada yang kita bahasa Inggris nggak? Coba buka. Kata cukup itu loh. Ayo, semua bahasa boleh dibuka. Cukup. Enough. Apalagi banyak kata cukup itu. Ada kita bahasa Inggris ada nggak? Coba lihat terjemahan apa. Karena beda. Ayo, yang punya bahasa Indonesia terjemahan apa saja. Ayo, semuanya buka. Ayo, yang punya terjemahan apa saja. Ya. Karena Alkitab ini satu-satunya buku yang diterjemahkan ke dalam hampir semua bahasa di dunia. Nah, maka itu kata cukup ini. Jadi kalau orang itu bisa menemukan rasa cukup, dia nggak akan cari sesuatu. Karena cukup. Apalagi terjemahan nothing more. Nggak ada lagi yang diperlukan. Apa itu terjemahan apa? Kok papi baru dengar? Ya apa Inggris apa? Kan Inggris banyak macam-macam. Oh basic ya. Nothing more. Aku nggak perlu apa-apa lagi. Wih luar biasa. Ada yang ketemu bahasa Inggris? Ayo kalian. Satisfied. Ayo anak-anak. Opa ingin tanya. Ayo cepat cari bahasa Inggris yang lain. Apa ayo? Terjemahan apa saja. Enough. Nothing more. Satisfied. Apalagi? Ayo. Cepat apa? Cukup itu. Oh suffice us. Iya. Jadi penuh puas ya. Ada ayo. Enggak tahu ada bahasa Jawa coba ada kita. Kalian sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Apa? Ayo sebutin. Sufficient. Nah itu dia kata sufficient, suffice us. Marak ya, Pak Bono. Marak iya. Ayo, ada lagi? Ayo. Apa Sel? Itu sudah kebaca belum? Loh, bahasa Inggris cari. Yohanes 14 ayat 8. Ayo. Iya, ayo. Ada enggak? Ayo bacain, tolong, cepat. Jer ketemu? Apa saja? Apa? Iya. Konten. Konten. Ada yang kata. Artinya, sudahku nggak butuh apa-apa seperti nothing more tadi. Ya, konten. Nah, tolong ya ingat. Besok kalau kalian menikah, ini yang harus penting. Kenapa? Coba jawab pertanyaan ini. Kalau orang sudah menikah, terus mendengar kata selingkuh, sakit hati. Nah, suami istri yang tidak pernah merasa puas dengan pasangannya, pasti cari yang lain dong untuk mengisi kekurangannya. Waduh, waktu Opa dapat firman ini ya, itu sangat mengagumkan. Kalau semua manusia di dunia bisa berkata cukup dan merasa cukup, content, nothing more, satisfied, enough, complete, lengkap, utuh, kenyang, puas, maka semua dagangan setan nggak laku. Loh, betul tidak? Dagangan setan laku kalau di rumah nggak dapat kepuasan. Nah yang luar biasa, ternyata kehadiran seorang papa yang membuat orang itu puas. Maka itu ayat 8 ini unik. Tiba-tiba Filipus berkata, Tuhan, tunjukkanlah papa itu bagi kami. Maka itu sudah puas. Jadi kalian yang pria, besok kalau menikah jadilah suami yang baik. Dan kalau istrimu punya anak, jadilah papa yang baik. Yang gadis, jangan salah pilih calon suami. Harus sungguh-sungguh dari Tuhan. Karena lagi sekali, rusak bagusnya hidup seseorang
gagal berhasilnya, dan sebagainya. Itu semua dari rumah. Papa mama yang harmonis, anak-anak akan luar biasa. Ya, saya pesan, tolong anak-anak yang gak ikut ya, beritahukan. Beri contoh ini. Suatu hari, kalian semua umur sudah 50-an kurang lebih. Lagi santai di rumah, bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak. Nah, ini perlu diingat. Sampaikan kepada anak-anak kita. Lagi duduk santai, maaf. Keluarga ini susah sekali hidupnya. Tiba-tiba papa di rumah itu berkata, seandainya dulu papa itu hidup benar, hidup nurut peraturan dari opa oma, pasti kita nggak sesusah sekarang ini. Nah, ini yang saya peringatkan kepada semua anak. Coba renungkan. Jangan pernah ada kalimat itu dalam pernikahan kalian besok. Setuju nggak? Jangan sekali-kali. Seandainya dulu waktu masih muda papa mama itu mau nurut, nggak akan begini. Artinya apa kalimat itu? Penyesalan, tapi yang nggak bisa balik. Ini yang kita perlu jaga dalam hidup. Maka hati-hati dalam pergaulan, hati-hati. Nah, jadi Yohanes 14 ayat 8 ini, inilah jawaban dunia yang sedang kacau seperti ini. Nah, sekarang saya lanjutkan soal agama. Roh Kudus memberi saya hikmat begini. Beritahukan teman-temanmu juga ya. Misalnya teman-teman kalian ada yang tanya, aku lihat loh kamu tuh seperti papa mamamu, rajin sekali ke gereja misalnya. Terus temanmu tanya, kira-kira aku ini milik agama apa ya? Nah, jawab. Jangan pernah mencoba mencari Tuhan di dalam agama apa saja. Termasuk Kristen dan Katolik. Tuhan tidak akan ditemukan di dalam agama. Kok bisa? Nah, kita lihat aja fakta sampai hari ini. Perang yang tidak pernah bisa di stop adalah perang agama sampai hari ini. Dan itu mengerikan sekali. Lalu dari mana? Nah, satu kali ini pengalaman yang luar biasa. Ada satu keluarga yang saya kenal baik di Belanda. Nah, ternyata anak-anak keluarga ini sudah kenal opa dari sejak mereka masih kecil. Nah, anak pertama mereka pindah ke satu daerah perumahan. Nah, 2 rumah dari rumah mereka itu ada orang India. Ya. Nah, mereka ini bersahabat. Nah, suatu hari orang India ini mulai cerita kepada anaknya teman ini tentang Tuhan. Waduh, pertanyaannya dia latar belakang Hindu. Pertanyaannya bingung dia. Terus orang ini bilang, nanti ya kalau omku, dia manggil om, datang dari Indonesia, aku akan ketemukan. Akhirnya suatu hari saya tiba di Belanda, pas diajak ketemu orang India ini. Ya udah, saya ketemu. Saya nggak kenal, tapi saya dengar ceritanya. Nah, begitu masuk disambut, oh saya sudah dengar banyak tentang kamu dari Wina, namanya Wina ini. Oh ya, oke. Nah, sebelum dia ngomong banyak, saya ngomong dulu. Karena saya juga nggak punya waktu yang lama, maaf ya. Jangan kamu cari Tuhan di dalam agama. Waduh, dia kaget. Ternyata semua agama di India dia sudah pelajari. Dia belajar Islam, dia cari di Buddha, cari semuanya. Dia nggak puas. Nah, karena saya sudah tahu ayat itu, terus dia tanya, jadi aku ini ketemu Tuhan di mana? Di rumah. Loh. Jadi Tuhan itu ada di mana? Dalam hidup papamu. Begitu dengar kata itu, dia pukul meja, saya sampai kaget. Dia berdiri, terus jabat tangan saya. Ini yang saya cari dari dulu. Ternyata Tuhan itu ada di hidup papa. Lalu dia cerita masa kecilnya.
Maka itu satu-satunya pribadi di seluruh alam semesta ini yang memberitahu pencipta alam semesta itu Bapa, hanya Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga. Itu buat orang bisa puas. Coba sekarang baca Malaki 4 ayat 6. Wih, ini tulisan ini sangat menakutkan. Malaki 4 ayat 6. Semuanya baca dengan kuat. Ya, Malaki 4 ayat yang ke-6. Udah? Ayo, 1, 2, 3. Ia akan berbuat hati bapak-bapak berbalik kepada Anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Wih. Ini satu-satunya tulisan, ya, di seluruh dunia ini tidak ada orang yang berani menulis atau meramal kapan dunia musnah. Bukan hancur loh. Coba renungkan. Bedanya apa musnah dengan hancur? Ayo, apa bedanya musnah dengan hancur? Kalau iya, hancur masih ada sisanya. Tapi ini musnah. Ternyata dunia ini musnah. Bukan karena perang nuklir, perang dunia keempat. Bukan karena tsunami, gunung berapi meletus semua. Tidak. Tolong diingat ya. Lagi sekali, tidak ada buku apapun di dunia yang pernah menulis kapan dunia musnah. Ternyata sepele. Ketika papa-papa menyakiti hati anak-anaknya dan anak-anak sakit hati. Hah? Cuma gitu saja? Dan terbukti. Ayo semua kita yang sudah dewasa juga, termasuk kalian masih anak-anak. Waktu kita masih kecil dulu, mama bisa salah toh kepada kita, marah, papa juga. Nah tolong jawab ya semuanya. Kepada siapa anak-anak lebih cepat memaafkan? Papanya atau mamanya? Aneh sekali. Kok bisa? Ternyata bagi anak-anak, mama itu boleh salah. Tapi jangan papa. Wih, itu luar biasa. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. Ya, papa nggak boleh salah. Mama boleh. Nah, begitu papa melukai hati anak. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. Coba baca. 1 Tesalonika 2 ayat 10. Wih, Anton hafal hebat. Kamu adalah saksi. Ya. Demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacat. Ya. Kami berlaku di antara kamu yang percaya. Terus ayat 11 siapa itu? Terus? Kamu tahu betapa kami seperti bapak. Nah, seperti bapak terhadap anak-anaknya. Nah, ayat 10 ada 3 fungsi papa yang pertama. Betapa saleh. Jadi papa itu harus hidup takut akan Tuhan. Kedua, papa harus adil. Nah, ini yang menyebabkan anak sakit hati ketika papa pilih kasih. Begitu besok ya, kalau jadi papa mama jangan pilih kasih. Nah, yang ketiga itu, ayat 10. Papa itu apa? Tak bercacat. Artinya papa itu nggak boleh salah. Aduh, maka itu yang cowok-cowok perhatikan. Jadi suami gampang. Mau pesta nikah nggak punya duit, ngutang dulu boleh. Istilahnya begitu. Tapi jadi papa itu lain cerita. Ini yang luar biasa. Maka itu sampai hari ini di hati semua anak. Mama lebih cepat diampuni, diterima daripada papa. Nah ini dia. Jadi dunia ini musnah, bumi ini musnah. Ketika papa-papa tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya anak-anak hidupnya nggak rasa cukup. Kurang terus. Nah kalau di rumah kasih sayang papa mama tidak lengkap. Istilahnya kalau anak-anak nggak dapat surga di dalam rumah.
mereka kan cek surga di luar rumah. Coba renungkan. 90 sekian persen. Kalau anak-anak cari surga, cari damai sejahtera, cari ketenangan di luar rumah. 90 sekian persen. Dapatnya pasti neraka malah. Maka itu jaga ini baik-baik. Maka itu kenapa hampir semua pengguna narkoba, karena nggak dapat kepuasan di rumah, nggak ada rasa cukup, maka itu mereka cari keluar. Ini luar biasa. Kembali kepada orang India ini. Dia bilang ini yang saya cari dari dulu. Dia berkata jawabannya sesimpel itu. Iya. Karena Tuhan tidak menyatakan diri dalam agama apa saja, termasuk Kristen maupun Katolik. Tuhan itu menyatakan diri di rumah kita masing-masing, yaitu Papa. Maka itu Yohanes 14 ayat 8 ini luar biasa. Kata Filipus kepadanya, tunjukkanlah Papa itu kepada kami. Itu sudah cukup, sudah puas. Kolose 3:21. Ini yang menyebabkan hancurnya dunia ini. Kolose 3:21. Kolose 3, ya, Rusti. Bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Iya. Hai bapak-bapak, hampir tidak ada mama yang menyakiti hati anak. Karena mama tahu susahnya mengandung dan susahnya melahirkan. Ternyata papa yang bisa melukai hati anak. Terjemahnya kurang kuat, bukan gak tawar hati, rusak hidupnya. Yaitu tadi Malaki 4 ayat 6. Begitu papa-papa menyakiti hati anak-anak, maka anak-anak jadi jahat. Karena kecewa. Kenapa jadi jahat? Coba dengarkan. Ada enggak semua kita sebelum lahir buat proposal ke papa mama kita, tolong lahirkan saya dong. Ada enggak? Enggak ada. Jadi kalau kita ada dalam hidup orang tua kita, karena Tuhan yang mau. Karena mereka anak-anak enggak minta dilahirkan. Dan ini sakit hatinya seorang anak. Aku enggak minta dilahirkan, tapi kamu sakiti aku. Itu sakitnya dalam sekali. Jelas ya, Papa. Itu peranan yang luar biasa. Maka itu Tuhan Yesus mengajarkan. Tuhan pencipta alam semesta. Itu Papa. Untuk seluruh dunia ini. Nah, hari itu orang India ini menemukan jawaban. Kalau gitu ngapain aku capek-capek? Belajar agama apa saja. Dia baru tahu ada dalam hidup papanya. Inilah fakta yang kita harus jaga dalam hidup kita. Supaya bumi ini jadi seperti surga. Ada yang mau tanya dulu? Ayo, siapa aja boleh diskusi? Ada? Ayo, tanyakan. Jadi jangan sibuk dengan agama, nggak usah. Jangan debat tentang agama, nggak perlu. Jangan menyiarkan agama apa saja. Lebih baik kenalkan Papa yang baik itu. Bukan karena sebuah agama. Tapi memang dia itu Papa yang luar biasa buat kita, anak-anak. Oke, ada yang mau tanya atau nambahkan sesuatu, silakan. Ayo, siapa aja boleh. Anak-anak muda. Iya loh, ayo. Tanya cepat. Kenapa? Share. Tapi harus semua. Iya, yuk ngomong Ton. Mazmur 128, Pak. Apa? Mazmur 128 kan juga benar. Oh iya, Mazmur 128. Ayo baca. Siapa pegang kunci berkat untuk keluarga? Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Tapi 1 sampai 2 kita baca dulu. Mazmur 128. Judulnya apa di Alkitab saudara? Nah, berkat atas rumah tangga. Terus baca ayat 1. Baca. Baca 28. Iya, 1. Ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Pelan-pelan dulu Berbahagialah orang yang hidupnya takut akan Tuhan,
dan melakukan yang di jalan ditunjukkan Tuhan. Berbahagia. Kita belum tahu siapa orang ini. Ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah. Baiklah keadaanmu. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, baiklah keadaanmu. Nah, kita nggak tahu siapa orang ini. Kalimat pertama ayat 3 itu memberitahu. Apa kalimat pertama ayat 3? Istrimu. Nah, istrimu. Stop. Berarti ini firman untuk siapa? Suami. Jadi inilah kunci berkat atas keluarga. Kalau suami takut akan Tuhan, rumah tangganya penuh dengan berkat Tuhan. Maka itu para pria, pemuda-pemuda, jaga diri kalian besok kalau menikah. Setan gak suka. Lagi sekali kalau semua suami, semua pria, semua ayah takut akan Tuhan, rumah tangganya penuh berkat bahagia. Dagangan setan gak laku. Ingat kalimat ini. Lama-lama bangkrut mereka kalau dagangannya gak ada yang beli. Karena di rumah semuanya puas. Itu kuncinya. Jadi bagi kalian para gadis, jangan salah menikah. Ya, hati-hati itu. Ada lagi? Anton cerita pengalaman kesini gimana? Loh kok? Iyalah. Iman yang lain, Bang. Oke. Ayo, ada yang mau tanya? Jadi Papa mau dunia ini jadi seperti surga. Kalau tidak, dunia akan jadi seperti neraka. Oke ya. Ivan mau ngomong sesuatu? Ada lagi? Saya kasih kesempatan anak-anak. Iya, yuk. Satu ayat yang terakhir kalau begitu. Supaya betul-betul Tuhan ingin masuk. Ya. Kejadian 2 apa? Yang keempat belum. Keempat. Yang mana? Oh, Papa. Oh, oke. Ini Pak Anton minta dilanjutkan fungsi Papa. Yang keempat, kelima, keenam. Jadi Papa dan 6 fungsi. Oke, baca lagi kalau gitu 1 Tesalonika 2 ayat 10. Nanti kita ya 1 Tesalonika 2 ayat 10. Ada 6 fungsi Papa. Ada 4 fungsi Mama. Nggak apa-apa. Oke, bacakan. 10 yang tadi. Iya. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah betapa saleh, 1 saleh itu takut Tuhan, bukan orang beragama. Ya, terus 2 adil dan tak bercacatnya kamu berlaku. di antara kamu yang percaya. Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anak yang telah menasihati kamu. Menasihati yang keempat, terus Dan kelima. menguatkan hati. Dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Yang keenam ayat 12. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, dan meminta dengan sangat, itu fungsi keenam. Artinya mendisiplin. Jadi Papa itu punya 6 fungsi. 1, takut akan Tuhan. Ya, bukan orang beragama. Banyak orang beragama nggak takut Tuhan. Artinya takut berbuat dosa. 2, adil. 3, tak bercacat. 4, menasihati. 5, menguatkan hati. 6, mendisiplin. Nah, saya akan uraikan 2 yang tengah itu. Menasihati dan menguatkan hati. Ayo tolong semuanya jawab. Menasihati dan menguatkan. Oke. Apa jadinya kalau ada seorang manusia dalam masa pertumbuhannya dia nggak pernah ketemu penasehat atau nggak pernah dinasihati? Hidupnya jadi apa? Liar. Betul nggak? Kacau. Nah, maka itu kenapa iblis berhasil merusak banyak suami, banyak papa daripada mama. Ada mama yang rusak ada, tapi lebih jelas jauh lebih banyak papa, betul? Karena setan tahu. Ya. Kalau iblis berhasil merusak papa, mbak dipanggil. Kalau iblis berhasil lu, tadi ngomong enggak? Maka anak-anak enggak punya penasihat, jadi liar. Nah ini yang luar biasa. Maaf ya para mama, besok jadi mama. Ternyata dalam hidup mama nggak ada karunia nasihat, hanya papa.
Tapi kurang ajarnya setan. Ayo kita kembali ingat. Waktu kita masih kecil, kita lebih senang minta nasihat ke siapa? Mama. Ayo jawab kalian, mama atau papa? Mama. Ini jahatnya setan. Kenapa? Karena mama itu gampang, pasti apa-apa boleh. Kenapa? Karena mama nggak bisa tegas pada anak. Sebab mama tahu susahnya mengandung, menderitanya waktu melahirkan. Nah ini kejahatan iblis. Penasehatnya dibuat nggak pulang-pulang. Ngerti kata itu? Nah ketika anak-anak sedang membutuhkan penasehat, nggak ada papanya. Akhirnya mama dengan terpaksa menasihati. Jadi mama maaf ya. Ini hebat sekali firman Tuhan ini. Sebenarnya mama itu kurang ajar. Loh, kenapa? Kalau nggak bisa putusin, tanya papamu. Lihat papa gak mulai-mulai kok. Gila kok, papai. Tanya papamu. Memang harusnya begitu, papa. Oke. Menguatkan hati. Oke. Siapa pernah dengar istilah, kenapa kamu nggak pede? Kenapa kamu nggak pede? Pernah tahu nggak itu? Apa itu kata pede? Percaya diri. Wih, ini ternyata pengaruh papa. Buat seorang anak mendengar kata papanya, singkat saja, kamu bisa nak, kamu bisa. Itu anak itu punya semangat yang luar biasa. Kamu bisa. Itu peranan papa. Maka itu, maaf, saya banyak ketemu cowok-cowok, tapi nggak pernah tegas dalam hidupnya, karena figur papanya nggak ada di situ. Maka itu nggak ada yang membimbing dia untuk punya hati yang pede. Lagi sekali ini penyebabnya kenapa setan merusak. Papa itu fungsinya luar biasa. Kamu bisa. Ada apa-apa nak? Kamu bisa. Jelas ya, inilah kehebatan Tuhan yang luar biasa. Nah soal keluarga lagi. Coba buka kita sekarang ayat terakhir. Kejadian 2 ayat yang ke-8. Kejadian 2 ayat yang ke-8. Ini kerinduan Papa di surga. Tentang anak-anak. Kenapa Ada telepon, terima dulu. Oh mama berarti itu. Tidak apa-apa ya. Oke baca. Mama itu Oh tas baru berarti. Ayo baca. Kejadian 2 ayat 8. 1, 2, 3. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkan manusia yang dibentuknya. Nah, siapa manusia di situ? Adam dan Hawa atau bukan? Iya. Nah, tolong ya kalian semua yang belum menikah, ini penting. Ternyata sejak awal penciptaan, Papa di surga sudah punya konsep. Semua suami istri dan anak-anak harus tinggal hidup dalam suasana taman. Ayo mikir. Cepat sebutkan dalam beberapa detik 5 hal. Lebih boleh. Apa yang muncul di benak kita tiap kali kita mendengar kata taman? Cepat. Sejuk. Nyaman. Ayo anak-anak. Indah. Apa? Indah. Ayo yang lain. Wangi. Harum. Taman. Ayo. Apa? Apa nih? Oke. Nah. Apa serangga? Loh, bukan serangga. Keindahan, tenang, damai. Dengar ya. Bayangkan apa yang terjadi dengan hidup anak-anak yang sejak lahir sampai dia bertumbuh dewasa tinggal dalam suasana taman. Anak-anak itu jadi apa? Senang, sukacita. Ayo jadi apa? Damai sejahtera. Enggak cuma itu loh. Apa? Lo enggak apa-apa jawab. Apa yang terjadi pada hidup anak-anak kalau sejak lahir sampai dewasa tinggal dalam suasana taman? Anak itu pasti super jenius. Anak itu pasti sehat. Karena suasananya. Nah, apa lawan katanya taman?
Kuburan, betul. Apalagi? Ayo jawab, apalagi? Ayo, lengkapnya taman apa? Belantara, semak belukar, padang tandus. Tolong jawab. Iblis berhasil nggak merusak Taman Eden ini dalam kehidupan fakta di dunia sekarang? Itu yang menyedihkan sekali. Maka itu dunia ini hancur, dunia rusak. Karena anak-anak lahir dan bertumbuh dalam suasana padang gurun yang tandus. Nah, papa mama, kita pengelola taman itu. Maka itu Tuhan memberikan satu alat. Ini papa mama, besok kalau kalian menikah ingat. Mengurus taman itu mudah atau susah? Susah. Tapi Taman Eden mudah diurus. Karena alatnya cuma satu. Tolong ingat ya, mengampuni. Begitu suami istri selalu mengampuni, taman itu utuh nggak rusak. Tapi begitu alat ini dicuri, iblis tidak mengampuni, ingat, rusak. Jauh lebih cepat merusak taman itu daripada membuatnya. Dan ternyata cuma sepele, tidak mau mengampuni. Nah ini tolong yang sudah menikah, jawab. Anak-anak yang belum menikah, kalian dengar. Ya, yang kenceng ya jawabannya semuanya. Anak-anak dengar, saya tanya. Betul atau tidak? Ternyata di dunia ini hanya ada dua orang yang sering saling menjengkelkan, yaitu suami istri. Nah itu ingat-ingat ya, besok kalau menikah. Aduh, gampang sekali, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit, aduh. Nah itu apa? Nah, itu membuat tamannya rusak. Maka itu harus saling mengampuni terus supaya taman itu utuh. Bersyukur Tuhan tidak suruh kita buat taman itu, nggak sanggup kalau membuat taman. Papa yang buat, kita yang mengelolanya. Lagi sekali mengelolanya cuma perlu satu alat, mengampuni tadi. Nggak ada yang lain. Jadi ingat itu besoknya kalau kalian menikah. Ayo suami istri, kita penuh perdamaian, penuh pengampunan. Maka taman itu ada di mana-mana. Kita hentikan iblis untuk merusak taman itu. Ya, supaya kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Sampai anak cucu kita semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Kembali ke Mazmur 128 ayat 5 dan 6. Apa yang terjadi kalau suami takut akan Tuhan? Ya. Apa itu? Mazmur 128 ayat 5 dan 6. Udah, silakan baca 1, 2, 3. Loh, ayo. Iya. Ulang-ulang serentak. 1, 2, 3. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Nah, siapa itu? Supaya engkau melihat anak-anak dari anak-anakmu. Siapa itu? Bukan anak-anak dari anak-anakmu. Cucu. Jadi sampai anak cucu kita semua bahagia. Itu dimulai dengan suami, papa yang takut akan Tuhan. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.